27 with an immediate capture on target from the overhead. Control type 2, a yellow smoke. Pop smoke! Film ini menceritakan tentang seorang agen CIA yang menjalani misi berbahaya untuk menyusup ke kelompok teroris. Cerita ini mengikuti perjalanan sang agen yang menghadapi banyak rintangan dengan berusaha melindungi negaranya dan orang-orang terdekatnya. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Ya udah guys, tanpa berlama-lama, ini dia alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan tim pasukan khusus CIA yang dipimpin oleh Joe sedang melakukan pengintaian di markas militer Amerika di Suriah. Tiba-tiba, salah satu anggotanya yang menyamar di dalam organisasi ISIS menghubungi mereka. Ia panik karena penyamarannya terbongkar dan penyebabnya adalah tato salib yang ada di tulang rusuknya. Ia mengaku sedang bersembunyi karena musuh sedang memburunya. Joe berencana untuk bergerak menyelamatkan anak buahnya itu. Namun tiba-tiba pertempuran pun dimulai. Musuh melancarkan serangan besar-besaran dan situasi semakin kritis. Joe segera meminta bantuan serangan udara, menandai posisi mereka dengan asap berwarna kuning. Dalam hitungan detik, pesawat tempur mulai muncul di udara dan menembaki seluruh musuh secara brutal. Alabama 27 with an immediate capture on target from the overhead. Control type 2, a yellow smoke. Pop smoke! Go. Run. Tim pasukan khusus terbang menggunakan helikopter untuk menyelamatkan rekan mereka yang terancam oleh ISIS. Namun, tiba-tiba Joe mendengar panggilan telepon bahwa informannya telah ditangkap oleh musuh. Di sini, Joe membuat keputusan yang sulit, timnya dilarang untuk mendarat. Rupanya guys, Joe memilih untuk menghancurkan markas musuh itu dengan serangan drone penghancur saat informannya sedang disiksa. Maintain altitude at 500 meters, do not engage. Alabama 27, set position. Reapers tally target. Holy shit. Kembali ke masa lalu 4 tahun sebelumnya di kota Oklahoma, seorang pekerja restoran bernama Cruz terjebak oleh para pria hidung belang yang hidup di dunia malam. Cruz yang lelah pulang bekerja dan membawa makanan, ia justru ditampar oleh pacarnya. Dan karena muak dengan kehidupannya di tempat ini, Cruz merencanakan untuk kabur. Ia pun kemudian nekat menghajar pacarnya dan kemudian berlari sekencang mungkin untuk meminta pertolongan. Rupanya guys, saat ia berlari untuk meminta pertolongan, ia tidak sengaja masuk ke sebuah ruangan yang ternyata markas marinir. Seorang marinir di sana kemudian membantunya dan menawarkannya untuk menjadi seorang marinir. I've been at war my whole life then. You came to the right place. Setelah kejadian itu, hampir setiap malam sepulang bekerja, Cruz tidur di taman. Karena mantan pacarnya dan teman-temannya selalu mengawasi Cruz saat bekerja. Hingga akhirnya pemilik restoran memanggil polisi. Mereka pun ditangkap, namun Cruz harus tinggal di lokasi penampungan. Semenjak kejadian itu, kehidupan Cruz berubah. Ia kemudian mendaftar menjadi marinir Amerika dan mampu menjalani tes pull-up mengalahkan pria. Teen recruit and calling me sir. Come on, come on. Tuck that ass. We ain't at the fucking beach. Melihat kemampuannya yang luar biasa, Cruz dipanggil untuk menghadap Komandan Jenderal Marinir. Rupanya dalam 3 menit Cruz mampu melakukan 22 pull-up dan 114 push-up. Bahkan ia juga mampu berlari sejauh 8,5 mil. Ternyata guys, sejak SMA Cruz memiliki bakat dan kelebihan di pelajaran olahraga. Namun semenjak ibunya meninggal, kehidupan Cruz berubah. Ayahnya entah pergi kemana, sedangkan satu saudaranya yang masih hidup mendekam di penjara. Meskipun ada sekitar 1,4 juta marinir Amerika yang aktif, namun hanya sedikit dari mereka yang bisa membawa perubahan.
Dan Jen marinir di sana berharap Cruz bisa membuktikan bahwa dirinya bagian dari mereka yang sedikit ini. Kembali ke Joe di markas CIA, ia diminta keterangan oleh wakil direktur CIA yang bernama Byron Westhill, ditemani juga oleh Kathleen Maydie yang merupakan seorang veteran dan pengawas senior CIA. Joe di sana mendapatkan teguran karena ia lalai memeriksa bagian tubuh informannya yang memiliki tato salib. Ia terpaksa membuat keputusan untuk mengorbankan informannya, karena ia tidak mau ISIS merilis video penyanderaan anak buahnya itu yang nantinya akan tersebar di internet. Dengan puluhan musuh yang berada di sana, Joe memilih untuk melindungi tim dan operasinya. Meski masih merasakan trauma, Joe ditugaskan untuk mencari penggantinya. Saat pulang ke rumahnya, Joe disambut oleh suaminya yang bernama Neil dan kedua anaknya. Suaminya ini cukup pengertian dan bisa mengerti kondisi istrinya. Keesokan harinya, Joe datang ke pusat pelatihan marinir. Rekannya yang bernama Jack sudah memilih seorang gadis berbakat yang dinilai cocok untuk direkrut oleh Joe. Ayahnya berdarah Suriah dan ibunya berdarah Meksiko. Fasih berbahasa Arab, bahkan ia pernah bertugas selama 2 kali di Afghanistan. Wanita itu ternyata adalah Cruz. Komandan pasukan khusus ini kemudian mengatakan tim Linus ini yang dia bentuk dulunya berisikan tentara wanita. Misi mereka adalah mendekati istri dan putri dari incaran yang bernilai tinggi. Setelah berhasil meraih kepercayaan dan informasi dari mereka, selanjutnya tim menghabisi target. Joe kemudian memastikan tidak ada satupun tato di tubuh Cruz. Lift your arms. Turn around. You'll do. Setelah dinyatakan lulus, keesokan harinya Joe langsung mengajak Cruz terbang menggunakan jet pribadi menuju Timur Tengah. Target tim di sana adalah Amrohi, salah satu pemimpin milisi yang didukung Iran dan Irak dan tugas mendekati putrinya. Sesampainya di markas militer Amerika di Kuwait, Joe memperkenalkan timnya yang terdiri dari Bobby, Tukap, Tex, Randy, dan Taka. I don't trust anyone who doesn't get drunk with me. Welcome to CIA. Welcome to the team. Keesokan paginya, Joe bergegas mengajak Cruz untuk mulai melakukan operasi penyamaran sebagai Zara Hadid. Lahir di Boston tapi orang tuanya berasal dari Abu Dhabi. Datang ke Kuwait untuk libur kuliah dan menemui pamannya yang bekerja sebagai produser Al Jazeera. Cruz sengaja tidak diberitahu nama putri target tim ini agar semuanya terlihat natural. Setelah Cruz masuk ke dalam toko perhiasan, ia sengaja menabrakkan targetnya agar bisa berkenalan. Langkah pertama Cruz berhasil mengetahui namanya sebagai Aliyah Amrohi. Ia kemudian mengajaknya pergi dengan pengawalan ketat dari anak buah ayahnya. Dan film pun berakhir.